Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini teman-teman akan belajar bersama Dudu. Apakah teman-teman tahu hari ini kita akan belajar apa? Eits, sebelum itu Dudu akan mengajak kalian untuk mengamati sesuatu nih. Mari kita perhatikan bersama-sama. Teman-teman, lihatlah kupu-kupu itu. Apa kalian mengetahui apa yang dilakukan oleh hewan tersebut? Yap, betul sekali. Kupu-kupu itu sedang mencari nektar pada bunga. Selain itu, apa ya kira-kira yang dilakukan oleh kupu-kupu itu? Benar sekali teman, kupu-kupu tersebut sedang membantu bunga melakukan penyerbukan. Penyerbukan merupakan bagian dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sekarang teman-teman pasti tahu dong apa yang akan kita pelajari hari ini. Yap, betul sekali, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sebelum kita lanjut, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, teman-teman dapat mengidentifikasi perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, teman-teman dapat mengidentifikasi cara terjadinya penyerbukan. Yang ketiga, teman-teman dapat mengaitkan hubungan makhluk hidup lain dan komponen abiotik dalam membantu perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Dudu mau bertanya nih, tahukah kalian apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Apa kalian mengetahui apa itu penyerbukan? Untuk mengetahui jawabannya, yuk simak video ini sampai habis. Nah teman-teman, sekarang Dudu akan menjelaskan dulu nih apa itu perkembangbiakan generatif. Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif merupakan proses perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Pada tanaman berbiji, bunga merupakan alat perkembangbiakannya. Membahas mengenai bunga, teman-teman harus tahu dulu nih bagian-bagian dari bunga. Yang pertama, ada kepala putik. Kepala putik merupakan alat kelamin betina. Yang kedua, ada tangkai putik. Sama halnya dengan kepala putik, tangkai putik merupakan alat kelamin dari betina. Yang ketiga, ada kepala sari dan serbuk sari yang merupakan alat kelamin jantan. Yang keempat, adalah tangkai sari yang merupakan bagian dari kelamin jantan juga. Yang kelima, ada mahkota bunga yang merupakan bagian perhiasan bunga yang berwarna-warni. Yang keenam, ada bakal biji. Bakal biji ini akan berkembang menjadi biji setelah dibuahi. Yang ketujuh, ada dasar bunga. Dan yang kedelapan, ada kelopak bunga. Dan yang terakhir, ada tangkai bunga. Teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai penyerbukan. Untuk itu, kalian bisa menyimak ilustrasi berikut ini. Lihatlah teman, lebah tersebut membawa serbuk sari dari bunga satunya lalu hinggap ke bunga yang lainnya, sehingga terjadi proses penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jika diikuti dengan terjadinya pembuahan, maka bakal biji atau bakal buah akan tumbuh menjadi biji ataupun buah. Teman-teman, penyerbukan terjadi melalui berbagai cara. Berdasarkan asal serbuk sarinya, ada 4 cara penyerbukannya. Adapun 4 cara tersebut ialah sebagai berikut. 1. Penyerbukan sendiri, yang terjadi jika serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. 3. Penyerbukan silang. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari berasal dari pohon lain yang sejenis. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang varietasnya berbeda. Nah teman-teman, itu dia penjelasan penyerbukan yang dilihat dari asal serbuk sarinya. Sekarang kita akan membahas mengenai penyerbukan melalui bantuan angin, air,
hewan, dan manusia. Yang pertama, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya akan terhempas dan terjatuh ke putik. Serbuk sari yang terjatuh akan masuk ke sel telur, dan beberapa waktu ke depan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buah padi. Sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan air. Pada penyerbukan dengan bantuan air terjadi pada tumbuhan yang hidup di air. Penyerbukan dapat terjadi melalui hujan atau cipratan air. Ketika ada air yang mengenai benang sari, maka terjadilah penyerbukan. Serbuk sari akan masuk ke putik hingga ke bakal buah. Setelah itu, kelopak bunga dan putik akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan serangga. Penyerbukan dengan bantuan serangga contohnya ialah lebah. Lebah biasa mencari madu pada bunga. Mereka mencari madu tidak hanya pada satu bunga saja. Saat mengambil madu, serbuk sari yang terbawa di badannya dapat menempel pada kepala putik bunga lainnya. Sehingga serbuk sari akan menyerap ke dalam lalu bertemu dengan bakal buah. Dan akhirnya akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuh buahnya. Sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan burung. Berbagai jenis burung dapat membantu penyerbukan. Dengan parungnya yang panjang, burung akan menghisap madu. Saat burung mencari-cari madu, maka serbuk sari akan berhambur dan ada serbuk sari yang akan turun ke putik, sehingga terjadilah penyerbukan. Sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Kelelawar juga dapat membantu penyerbukan loh, terutama untuk pohon-pohon yang bunganya mekar pada sore atau malam hari. Sama seperti hewan lainnya, kelelawar akan memakan nektar yang ada pada bunga. Jika kelelawar mencari dan menggerogoti nektar, maka serbuk sari akan berhamburan dan mengenai putik, sehingga terjadilah proses penyerbukan. Yang terakhir adalah penyerbukan dengan bantuan manusia. Manusia membantu penyerbukan karena tidak adanya perantara yang membantu penyerbukan. Contoh tumbuhan yang dibantu manusia dalam penyerbukannya adalah vanili dan salak. Nah teman-teman, itulah dia penjelasan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jika masih belum paham, teman-teman bisa menonton ulang video ini ya. Setelah itu, teman-teman bisa mengikuti kuis yang telah disediakan. Nah, teman-teman, untuk mengakses kuis yang ada, kalian dapat memindai barcode di layar atau bisa mengetik link yang ada di bagian kiri bawah. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih karena teman-teman telah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye.